Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Anjani dari kelas AK, Prodi S1 Akuntansi Universitas Mula Warman. Untuk memenuhi tugas yang telah Pak Iqbal berikan, di sini saya akan merangkum kembali dari pertemuan sebelumnya materi kompensasi manajemen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kompensasi manajemen. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kompensasi. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan, dan faktor pendorong seorang menjadi karyawan. Kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Fungsi kompensasi adalah, yang pertama, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya, gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Yang ketiga, tujuan kompensasi. Sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi bertujuan untuk yang pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Eksodus besar-besaran karyawan ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menjamin keadilan. Pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti, perusahaan memberikan imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada organisasi. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemberian kompensasi juga menunjukkan penghargaan organisasi terhadap perilaku karyawan yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka pendek, pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun, secara jangka panjang, kerja karyawan yang lebih efektif dan efisien akibat pemberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Dan yang terakhir, memenuhi peraturan-peraturan legal. Selain 5 tujuan di atas, kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan legal, seperti upah minimum rata-rata atau UMR, ketentuan lembur, jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek, asuransi tenaga kerja atau astek, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, penentuan kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh yang pertama harga atau nilai pekerjaan, yang kedua sistem kompensasi yang diterapkan, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama atau harga dari nilai pekerjaan. Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan analisis jabatan
akan didapat informasi yang berkaitan dengan yang pertama, jenis keahlian yang dibutuhkan, kedua, tingkat kompleksitas pekerjaan, yang ketiga, resiko pekerjaan, dan yang keempat, perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Yang kedua, melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Selanjutnya, sistem kompensasi. Beberapa sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi dan sistem kontrak atau borongan. Yang pertama, sistem prestasi. Upah menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Yang ketiga, sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, faktor intern organisasi. Contoh faktor intern organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah dana organisasi dan serikat pekerja. Yang kedua, faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, serta jenis dan sifat pekerjaan. Faktor ekstern. Contoh faktor ekstern, pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penawaran dan permintaan kerja. Yang kedua, biaya hidup besarnya atau besarnya biaya hidup. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Yang keempat, kondisi perekonomian. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Selain hal-hal di atas, dalam pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan unsur keadilan dan kelayakan. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Dan yang kedua, kelayakan. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok minuman atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut eksternal konsistensi atau konsistensi eksternal. Saya kira itu saja yang bisa saya ringkas dari materi kompensasi manajemen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.